Selamat siang anak-anak. Siang Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya pimpin doa. Oke, kita berdoa untuk meminta pada Allah agar kita dimudahkan dalam mencari ilmunya. Al-Fatihah. Doa selesai? Sudah. Ibu absen dulu ya. Siap. Putri Sulistianingsih, Hadir dulu. Windy Juliani, Hadir. Fania Dwi Busparani, Hadir. Desi Prihatini. Enggak hadir dulu. Oh, masuk ya. Baik. Tolong Putri itu sampahnya ambil dulu. Minggu lalu kita telah mempelajari bab tentang peradilan Islam. Kita sudah mengetahui pengertian dari peradilan, hakim, saksi, penggugat dan bukti, tergugat dan sumpah. Siapa di antara kalian yang masih ingat apa yang dimaksud dengan peradilan? Saya Bu. Ya, Windy silakan. Peradilan adalah suatu lembaga pemerintahan yang ditugaskan untuk menetapkan keputusan atas tiap perkara dengan adil berdasarkan hukum yang berlaku. Ya, tepat sekali. Jadi, peradilan adalah suatu lembaga pemerintahan yang ditugaskan untuk menetapkan suatu perkara yang adil dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya, siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan hakim? Ya, Bu. Ya, silakan. Hakim adalah lembaga peradilan yang ditugaskan untuk menetapkan suatu perkara yang adil berdasarkan hukum yang berlaku. Ya, tepat sekali. Jadi, hakim adalah orang yang diutus oleh pemerintahan untuk menyelesaikan persengketaan dan menetapkan hukum suatu perkara yang adil. Saya rasa kalian semua sudah memahami materi tentang minggu lalu tentang peradilan dalam Islam. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang pernikahan dalam Islam. Adapun pernikahan di sini untuk menyempurnakan separuh iman kita. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk mengetahui pengertian dan hukum-hukum pernikahan. Ibu rasa kalian semua tidak asing dengan kata nikah. Pasti kalian pernah melihat secara langsung acara pernikahan, baik itu pernikahan kakak kalian, bibi kalian, ataupun tetangga kalian. Betul kan? Iya, Bu. Ya. Baik, kita lanjut ke materi ya. Kata nikah di sini berasal dari bahasa Arab an-nikahu yang artinya bercampur atau berkumpul. Dan adapun pengertian pernikahan secara istilah ialah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, hingga menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya. Sedangkan pengertian nikah secara luas ialah ikatan lahir maupun batin yang dilaksanakan sesuai syariat Islam antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga guna mendapatkan keturunan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam dasar pernikahan dalam Al-Quran dan hadis. Ibu tulis dulu ya. Iya, Bu. Jadi pernikahan di sini terdapat dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 32 yang berbunyi
wa anqihul ayyama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Yang artinya, dan nikahkanlah orang-orang yang membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya dan juga Maha mengetahui. Pernikahan juga terdapat dalam hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu awaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wija'un. Adapun arti dari hadis ini adalah, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan kalian. Dan barang siapa yang tidak mampu menikah, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu dapat membentengi dirinya. Jadi salah satu landasan pernikahan itu terdapat dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 32 dan hadis riwayat Bukhari. Coba Putri dibaca dari Al-Quran Surah An-Nur ayat 32. Wankihul ayyama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya Windy baca hadis riwayat Bukhari tentang pernikahan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya masyarakat syababi man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wija'un. Ya, terima kasih Windy. Baik, ini adalah dasar pernikahan yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukum-hukum pernikahan. Jumhur ulama telah menetapkan bahwa hukum pernikahan itu ada 5. Yang pertama, hukumnya mubah. Yang kedua, sunnah. Yang ketiga, wajib. Yang keempat, makruh. Dan yang terakhir, ada haram. Yang pertama di sini ada mubah. Mubah berlaku bagi orang yang tidak terdesak dengan alasan-alasan untuk mewajibkan menikah dan mengharamkannya. Jadi apabila orang tersebut tidak terdesak oleh kewajiban dan keharaman menikah, maka di hukumnya mubah. Boleh dipercepat, boleh santai. Dan hukum pernikahan yang kedua di sini ada sunnah. Hukum sunnah di sini berlaku bagi orang yang sudah memiliki dorongan syahwat yang bergejolak untuk menikah dan juga sudah mampu untuk menikah baik secara lahir maupun batin. Maka orang ini disunahkan untuk menikah. Dan adapun hukum menikah yang ketiga ada wajib. Hukum wajib berlaku bagi orang yang sudah ingin menikah, sudah punya dorongan untuk menikah dan telah siap baik secara lahir maupun batin, dan juga dia khawatir akan terjerumus ke dalam zina apabila hasratnya itu tidak diwujudkan, maka dia ini diwajibkan untuk menikah. Dan adapun hukum menikah yang keempat ada makruh. Hukum makruh di sini berlaku bagi orang yang belum ingin menikah, belum punya dorongan untuk menikah, dan juga dia tidak khawatir akan terjerumus ke dalam zina. Maka orang tersebut dihukumi makruh untuk menikah. Dan adapun hukum menikah yang terakhir ada haram. Hukum haram berlaku bagi orang yang bertujuan untuk menyakiti istrinya, mempermainkannya, dan
memeras harta istrinya. Intinya jika laki-laki tersebut ingin mendolimi istrinya, maka dihukumi haram untuk menikah. Jadi menikah itu ada 5: mubah, sunnah, wajib, makruh, dan haram. Baik, Ibu rasa sudah cukup penjelasan pada materi siang ini. Mungkin ada yang ingin bertanya? Sudah cukup ya? Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Pertanyaannya, dalam kondisi bagaimana orang yang diwajibkan untuk menikah? Ya, silakan Windy. Hukum menikah menjadi wajib bagi seseorang yang sudah sanggup dan siap untuk menikah, dan juga dikhawatirkan akan berbuat zina jika hasratnya tidak dipenuhi. Ya, pintar. Selanjutnya, bagi siapa orang yang disunahkan untuk menikah? Putri apa? Bukan. Putri apa? Suatu apa? Oh iya, salah. Oke ya. Baik. Selanjutnya pertanyaannya adalah apa pengertian dari menikah secara istilah? Ya, Putri. Suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, hingga menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya. Ya, tepat sekali jawabannya. Selanjutnya, Ibu ingin membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Putri, kamu kelompok 1, Windy kelompok 2 ya. Di sini tujuan pembagian kelompok, Ibu ingin kalian berdiskusi mengenai persoalan problematika yang Ibu berikan nanti. Kalian mencari alasan dari soal tersebut, lalu mempresentasikan jawaban yang kalian temukan dari diskusi kalian. Dan adapun soalnya adalah mengapa sebagian ulama terdahulu tidak menikah, padahal hukum menikah itu kan sunnah. Padahal dilihat dari segi kesiapan lahir maupun batin, mereka sudah siap, sudah mengetahui ilmu-ilmu tentang pernikahan. Contohnya seperti Imam Nawawi, kenapa hingga wafat beliau tidak menikah? Cari alasannya. Ibu beri waktu 15 menit, lalu kalian presentasikan jawaban kalian itu ya. Iya, Bu. Baik, diskusikan. Ya, silakan kelompok 1. Bagaimana alasan kamu? Karena para ulama itu mungkin beranggapan jika mereka menikah itu akan membuat mereka lemah dan semakin menjauh dari semangat pembangunan. Oh, baik. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, silahkan. Menurut pendapat kami, mungkin karena ulama itu takut atau khawatir akan mengganggu dalam urusan ibadahnya, yaitu melarang. Oh iya. Ya, jawaban kalian semua bagus. Saya rasa sudah cukup pertemuan kita hari ini. Sebelum itu, coba buka buku paket kalian, lihat halaman 40, lalu kerjakan di rumah secara individu ya. Baik, Bu. Baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Silahkan, Putri. Ya, kita tutup dengan pembacaan doa akhir majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudah selesai. Ya, terima kasih Putri. Untuk minggu depan materinya adalah perencanaan pelaksanaan pernikahan. Silahkan dipelajari di rumah, baca-baca